Jadi, hari ini aku mau cerita tentang seorang pemain sepak bola yang dulu dianggap sebagai salah satu bakat terbaik dari Akademi La Masia Barcelona. Namanya adalah Victor Vazquez. Mungkin banyak yang belum terlalu familiar dengan namanya, karena karirnya nggak sebesar rekan-rekan satu angkatannya, seperti Lionel Messi, Gerard Pique, ataupun Cesc Fabregas. Tapi percaya nggak, kalau dulu Vazquez ini malah dianggap lebih hebat dari Messi waktu masih di akademi. Dia jadi kapten tim, jadi pencetak gol utama di tim, bahkan sering disebut sebagai pemain terbaik di angkatan legendaris La Masia tahun 1987. Gimana ceritanya seorang Victor Vazquez bisa dapat label lebih baik dari Messi saat itu? Mari kita bahas. Victor Vazquez ini aslinya orang Catalunya cuy. Jadi nggak heran kalau sejak kecil dia udah mimpi main buat Barcelona. Nah, pada usia 11 tahun, dia berhasil masuk ke La Masia, akademi impian setiap anak yang suka sepak bola di Barcelona. Nah, di sana, Vazquez nggak cuma belajar sepak bola, tapi juga hidup dengan ritme yang ketat. Makan, tidur, belajar, latihan, dan terus mengasah skill. Kompetisi untuk masuk ke La Masia pun super ketat cuy. Dari ribuan anak yang terdaftar, cuma sekitar 20% yang diterima. Dan meskipun udah diterima, belum tentu bisa sampai ke tim utama. Nah, di La Masia, fokusnya adalah mengajarkan gaya main Barcelona yang terkenal, passing yang rapi, visi permainan dan skill teknis yang luar biasa. Nah, nggak heran, banyak pemain besar yang lahir dari sini, seperti Guardiola, Xavi, Iniesta, sampai Charles Puyol. Tapi angkatan 1987 ini berbeda cuy. Mereka menangin semua gelar di level junior selama 5 tahun berturut-turut. Skor besar seperti 10-0 itu bukan hal yang aneh buat mereka. Nah, Vazquez adalah bintang utama di tim ini. Dia fleksibel banget main di lini serang, bisa main di sayap kanan, kiri, atau sebagai gelandang serang. Dia punya kecepatan yang luar biasa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama-sama kuat, dan insting mencetak gol yang tajam. Nah, saking bagusnya, angkatan ini bahkan pernah dijuluki generasi Vazquez. Di lini belakang, ada Gerard Pique yang waktu itu dikenal sebagai pemain yang agak bandel dan usil. Di tengah ada Cesc Fabregas, si gelandang kreatif yang sering jadi otak serangan tim. Dan tentu saja, ada Lionel Messi, anak pendiam dari Argentina yang skill dribblingnya udah luar biasa sejak saat muda. Tapi saat itu Messi belum jadi sorotan utama. Semua mata lebih tertuju ke Vazquez, si kapten tim dan sang pencetak gol utama. Sayangnya, meskipun punya bakat yang besar, perjalanan karir Victor Vazquez nggak secerah rekan-rekannya seperti Messi atau Fabregas. Tapi, itu cerita untuk lain waktu. Yang jelas di zamannya di La Masia, Vazquez adalah bintang utama, bahkan lebih bersinar dibanding Messi waktu muda. Nah, mungkin banyak dari kalian yang mengira kalau anggapan Victor Vazquez dulu lebih hebat dari Messi, itu cuma cerita iseng aja. Tapi Cesc Fabregas pernah mengakuinya dalam sebuah wawancara. Saat ditanya tentang siapa yang terbaik di La Masia angkatan 1987, awalnya dia bercanda, bilang itu dirinya sendiri. Tapi setelah itu ia mengakui kalau Victor Vazquez adalah yang terbaik. Mereka sering banget bersaing buat lihat siapa yang bisa cetak gol lebih banyak. Kalau Vazquez cetak 4 gol, Fabregas bakal usahain buat cetak 5 gol. Bahkan, Gerard Pique waktu itu pernah bilang, waktu Messi datang, pemain terbaik di tim itu adalah Victor Vazquez. Victor Vazquez dikenal bukan cuma karena bakatnya, tapi juga karena kepribadiannya yang jadi pemimpin alami. Dia selalu percaya diri dan supel, bikin dia jadi pusat perhatian tim. Tapi, kenapa nama Vazquez nggak sebesar Messi atau Fabregas sekarang? Sayangnya, kisahnya berubah karena masalah yang sering kita dengar di dunia sepak bola. Ya, apalagi kalau bukan cedera. Cedera kecil mulai sering menghampiri Vazquez waktu ia masih muda. Ini bikin kecepatannya, yang dulu bahkan dianggap lebih cepat dari Messi, mulai berkurang. Akibatnya, dia nggak bisa naik secepat teman-teman seangkatannya ke tim utama. Sementara Fabregas pindah ke Arsenal, Pique ke Manchester United, dan Messi jadi bintang tim utama di Barcelona. Sementara Vazquez harus bertahan lebih lama di tim kedua. Tekanan makin besar karena ekspektasi orang-orang sangat tinggi. Dia dianggap sebagai wajah dari angkatan 1987. Dan banyak yang berharap dia bakal melampaui Messi. Tapi nggak semua orang bisa menghadapi tekanan sebesar itu. Puncaknya terjadi pada 13 Februari 2009. Dalam pertandingan tim kedua Barcelona melawan Villarreal B, Vazquez mengalami dislokasi lutut. Dokter bilang dia butuh waktu 4 bulan untuk pulih. Tapi kenyataannya, setelah 9 bulan lututnya masih terasa sakit. Cedera itu benar-benar jadi pukulan besar untuk karir Vazquez.
Kemudian dia akhirnya mendapat kesempatan bermain untuk tim utama Barcelona pada Desember 2010 di pertandingan Liga Champions melawan Rubin Kazan. Masuk sebagai pemain pengganti, Pasquez mencetak gol pertamanya untuk Barcelona dalam kemenangan 2-0 itu. Nah, saat itu harapan kembali muncul, tapi sayangnya kontrak dengan Barcelona habis pada tahun 2011 dan klub memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Victor Pasquez merasa patah hati ketika klub yang membesarkannya dan pernah menganggapnya sebagai masa depan tim tiba-tiba melepaskannya begitu saja. Tapi hal itu nggak membuatnya menyerah, cuy. Dia tetap bekerja keras dan terus mengejar mimpinya untuk bermain sepak bola. Kemudian pada tahun 2011, Pasquez pindah ke Belgia untuk bermain bersama klub Brugge. Meski klub ini jauh dari popularitas Barcelona, dia menerimanya dengan lapang dada dan mendedikasikan dirinya untuk bermain sebaik mungkin, cuy. Di Belgia, Pasquez berhasil membangkitkan kembali karirnya. Dia dikenal sebagai playmaker yang tenang dan memiliki kemampuan umpan yang luar biasa. Bisa berkolaborasi dengan siapa saja di timnya. Dalam 165 penampilan bersama klub Brugge, dia mencetak 25 gol. Bahkan, pada musim 2014-2015, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Belgia. Nah, bersama klub ini, Pasquez memenangkan 1 gelar Liga Belgia dan 1 Piala Belgia, cuy. Namun, setelah 4 tahun, Pasquez belum mampu menjadi pemain legendaris, seperti yang diimpikan banyak orang saat masa-masanya di La Masia. Cedera di masa mudanya terlalu banyak menghilangkan kecepatan dan player yang dulu menjadi kekuatannya. Ditambah lagi tekanan untuk segera pulih dan tampil hebat terlalu berat untuk dihadapi. Tapi ini bukan karena kurang disiplin atau malas bekerja keras, cuy. Tidak semua orang cukup beruntung untuk terhindar dari cedera serius dan mampu mengatasinya. Nah, pada akhirnya, kita manusia adalah makhluk yang rapuh, cuy. Tapi yang luar biasa dari Pasquez adalah dia tidak pernah membiarkan itu menghentikan cinta dan passionnya terhadap sepak bola. Meski potensi besarnya tidak pernah sepenuhnya terwujud, dia tetap rendah hati, bekerja keras dan berdedikasi. Hal ini jadi pelajaran bagi kita semua, karena banyak cerita pemain sepak bola yang hancur setelah kehilangan sorotan, cuy. Beralih ke hal-hal negatif seperti narkoba atau bahkan alkohol, yang bahkan berakhir di penjara. Dalam hidup Victor Pasquez memang tidak mudah, tapi dia terus melangkah maju. Dia menjalani karirnya sebagai seorang journeyman, bermain di berbagai negara seperti Meksiko, Qatar, Belgia, dan sekarang di MLS bersama LA Galaxy. Meski perjalanan karirnya jauh dari sorotan, satu hal yang pasti, Pasquez dicintai oleh rekan-rekan setimnya, pelatih, dan para pendukung klubnya. Dia dikenal sebagai pemimpin, panutan, dan sosok yang baik. Dia juga selalu bekerja keras untuk keluarganya, memberikan segalanya, baik dalam latihan maupun pertandingan, sambil tetap membumi dan rendah hati meski memiliki latar belakang sepak bola yang sangat prestisius dibandingkan kebanyakan pemain. Victor Pasquez mungkin salah satu contoh besar dari what ifs atau pemain yang tidak pernah menjadi superstar seperti yang diprediksi, cuy. Tapi yang dia capai adalah menjadi pemain yang dihormati, rekan tim yang diandalkan, dan manusia yang luar biasa. Dan itu aja ceritaku untuk hari ini. Bagaimana menurutmu untuk kisah Victor Pasquez ini? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa beri like biar makin banyak orang yang tahu cerita ini. Tapi untukku, kisah ini memang cukup sedih sih, tapi juga penuh pelajaran berharga. Kalau kamu punya pendapat atau ide topik lain untuk dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.